Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya, Suyitno Irmin. Video kali ini saya mau menyampaikan 7 sumbang saran untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Ini sekedar sumbangsih pemikiran. Jika para pemimpin Indonesia ingin memperbaiki kondisi bangsa, ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah 7 ide yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah reformasi ekonomi dan kesejahteraan, yakni stabilitas harga dan kebutuhan pokok, yaitu mengendalikan inflasi, harga pangan, dan kebutuhan dasar agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Kemudian pemberdayaan UMKM, yakni memberikan insentif dan akses permodalan lebih luas bagi UKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Kemudian investasi dan industri berkelanjutan, yaitu mendorong investasi di sektor manufaktur, energi hijau, dan ekonomi digital agar lebih banyak lapangan kerja tercipta. Berikutnya, pajak yang adil dan efektif, yakni reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani rakyat kecil dan UMKM. Kemudian yang kedua, itu reformasi birokrasi dan anti korupsi, yaitu pemberantasan korupsi yang serius, yaitu menguatkan KPK, meningkatkan transparansi keuangan negara, serta memberikan sanksi berat bagi pelaku korupsi. Kemudian digitalisasi administrasi pemerintah, yaitu mengurangi birokrasi yang lambat dan mempercepat pelayanan publik dengan sistem digital. Kemudian peningkatan profesionalisme ASN, memberikan pelatihan berkala bagi aparatur sipil negara atau ASN agar lebih kompeten dan berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan SDM berkualitas. Kurikulum berbasis keterampilan dan industri, yakni pendidikan harus lebih fokus pada keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja dan industri. Kemudian peningkatan kualitas guru dan dosen, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik agar mampu mencetak generasi unggul. Kemudian beasiswa dan peluang belajar global, yaitu mempermudah akses bagi anak-anak berbakat untuk belajar di luar negeri dan kembali membangun bangsa. Yang keempat, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jaminan kesehatan yang lebih merata, yaitu BPJS harus diperbaiki agar pelayanan lebih cepat, adil, dan berkualitas. Kemudian penanganan stunting dan gizi buruk, yakni fokus pada perbaikan gizi ibu hamil dan balita untuk menyiapkan generasi yang lebih sehat. Kemudian fasilitas kesehatan yang memadai, yaitu pemerataan tenaga medis dan rumah sakit berkualitas di seluruh daerah. Kemudian
Yang kelima, keamanan, hukum, dan stabilitas nasional. Hukum yang tegas dan berkeadilan, yaitu menghilangkan diskriminasi hukum dan memastikan semua orang mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Kemudian perbaikan sistem keamanan, yakni memperkuat TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional tanpa penyalahgunaan wewenang. Kemudian penanganan konflik sosial dan radikalisme, mempromosikan moderasi beragama dan kebinekaan untuk menghindari perpecahan. Kemudian yang keenam, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yaitu stop eksploitasi berlebihan, yakni menghentikan izin tambang ilegal dan memastikan eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan. Transisi ke energi terbarukan, yaitu mendorong penggunaan energi terbarukan agar tidak tergantung pada batu bara dan minyak bumi. Kemudian penghijauan dan konservasi lingkungan, yakni menggalakkan gerakan penghijauan dan memperketat aturan terkait deforestasi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, diplomasi dan posisi Indonesia di dunia. Memperkuat hubungan internasional, yaitu memastikan Indonesia memiliki posisi strategis dalam perdagangan global dan geopolitik. Kemudian meningkatkan daya saing global, yaitu mendorong inovasi teknologi dan produk dalam negeri agar bisa bersaing di pasar internasional. Sahabatku, itulah mungkin 7 sumbang saran jika para pemimpin perlu bekerja sama dengan semua elemen bangsa, dari pemerintah, akademi, pelaku usaha, hingga masyarakat umum, agar perubahan bisa terwujud secara nyata. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.